Di video ini kita akan membahas tentang bahasa yang akan digunakan untuk website Google AdSense-nya nanti ya. Nah, ini cukup dilema nih, permasalahan kebanyakan para pemula di Google AdSense ya. Biasanya mereka nanya, "Om, saya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi gimana nih Om?" Ya, kalau nggak bisa bahasa Inggris, yang pertama kali ya pakai jasa penulis ya. Pakai jasa penulis. Biasanya untuk jasa penulisnya harganya tergantung dari kualitas mereka ya. Ada yang satu artikelnya $2, ada yang macam-macam lah, pokoknya itu ditentukan dari kualitas mereka. Untuk jasa penulis bisa kita cari di forum AdSense ID, atau bisa juga kita cari di Fiverr, mungkin ya, fiverr.com. Kemudian andai kata nih nggak punya modal untuk menyewa jasa penulis, ya cukup buat website bahasa Indonesia saja ya. Banyak kok teman-teman kita yang lainnya cukup sukses di bisnis Google AdSense dengan website yang berbahasa Indonesia saja. Jadi nggak ada salahnya kita mencoba website berbahasa Indonesia. Nah, ini saya tulis spinner not recommend ya, atau spinner nggak direkomendasikan gitu. Kenapa nggak saya rekomendasikan untuk spinner nantinya? Karena gini, jika kita menggunakan spinner, maka bahasanya itu sudah diputar-putar ya, sudah diputar-putar. Memang unik karena diputar-putar gitu ya. Tapi saking uniknya, bule itu bingung bacanya. Saya pernah ada kasus ya, teman saya bule bilang kalau artikel yang ada di website saya itu nggak layak dibaca manusia. Tapi ini bahaya loh teman-teman. Andai kata ada bule iseng, maka website kita bisa deindeks atau bahkan akun Google AdSense-nya di-ban ya. Nah, ini bahayanya. Ya, ini cukup bahaya juga kalau ada yang iseng melaporkan seperti itu. Nah, ini lagi, jangan kopas mentah-mentah. Nah, ini biasanya kebanyakan para pemula di Google AdSense yang pengen cepet ya. Mereka kopas artikel dari salah satu website dan dipasang di website mereka. Itu juga gak boleh ya. Ini jangan dilakukan ya. Lalu ada yang pernah nanya ke saya, "Om, boleh nggak artikel website lain yang berbahasa Inggris kita translate ke bahasa lainnya, yaitu Indonesia, kemudian ditranslate lagi ke bahasa awal, itu bahasa Inggris ini?" Oke, jika ada om dan tante yang berniat seperti itu, maka jawaban saya adalah jangan, ya, jangan. Kenapa jangan? Google Translate tersebut adalah tools, ya. Tools biasanya nggak ngerti bahasa sehari-hari gitu ya, atau tools juga nggak ngerti biasanya suatu kalimat yang bagus itu seperti apa, tools nggak ngerti ya. Jadi andai kata artikel bahasa Inggris ditranslate ke bahasa Indonesia, hasilnya kadang-kadang ngaco ya. Lalu ditranslate lagi ke bahasa awal, itu bahasa Inggris, ya semakin ngaco. Jadi ini jangan dilakukan juga. Nah, ini untuk yang doyan kopas nih, ada sebenarnya cara yang aman ya, kopas aman ya. Nah, ini topik-topik website yang kopas aman tersebut ya, lirik lagu, kunci gitar, resep masakan, informasi, alamat, nomor telepon, dan lain-lainnya. Maksud saya yang topik yang kopas tapi aman itu ya gak berbeda di website A dan di website B, itu masih sama ya. Misalnya lirik lagu slang ya, salah satu lirik lagu slang ya, itu di website A dan di website B nggak mungkin beda. Kalau beda berarti aneh. Kunci gitar juga gitu. Resep masakan pun seperti itu ya, kebanyakan ya dari kopas, bahan-bahan masakannya, terus cara membuatnya dan lain-lain. Nah, ini juga informasi telepon dan alamat itu juga biasanya sama ya. Dan masih banyak yang lain-lainnya nih om tante.
yang seperti ini nih, nanti dicari saja. Tapi ada cara agar website kita lebih bertahan lama. Nah, ini website Kompas ini agar lebih bertahan lama dan aman untuk Google AdSense-nya ya. Ya, kita bisa membuat sedikit kata-kata di dalam artikel nanti ya. Ya, kata-kata penjelasan. Misalnya kita ingin Kompas lirik lagu slang ya, kita bisa buat cerita sedikit tentang lagu slang tersebut ya. Buat cerita di awal paragraf, kemudian di tengahnya baru kita paste yang sudah dikopas. Lalu di akhir artikel kita buat lagi sedikit kata-kata. Nah, itu yang aman ya, Kompas aman. Oke, gitu aja Om dan Tante untuk penjelasan bahasa yang akan digunakan. Ingat lagi, jika bisa bahasa Inggris ya bagus. Jika bisa bahasa lainnya nih, misal bahasa Perancis, Jerman, itu juga lebih bagus lagi ya. Apalagi kalau bisa bahasa Jepang atau Chinese seperti itu ya, penulisannya ya. Tapi jika nggak bisa bahasa Inggris, ya cukup gunakan. Tapi jika nggak bisa bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya, ya cukup gunakanlah penulis artikel ya. Ya biasanya harganya $2 atau lain-lainnya. Ya, penulis artikel bisa dicari di forum-forum saja. Tapi jika nggak punya modal nih untuk penulis artikel, ya cukuplah buatlah website yang berbahasa Indonesia saja ya. Ingat lagi, di sini saya tuliskan spinner nggak saya rekomendasi, jangan Kompas mentah-mentah, dan jangan translate artikel ke bahasa anu ya, yang ribet-ribet seperti itu ya. Ini yang mau Kompas tapi aman, diingat lagi, yang seperti ini aman ya. Oke Om dan Tante, kita lanjut di video selanjutnya.